Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan hasil dari pemaparan kami, yaitu tentang perencanaan tempat pemrosesan akhir sanitary landfill. Next. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 10. Next. Selanjutnya ada rencana lokasi di mana yang kami gunakan itu lahan uruk ataupun sanitary landfill. Yang kami pakai itu berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013, di mana untuk tanah uruk ini digunakan di kota besar dan metropolitan yang harus sesuai dengan metode sanitary landfill, di mana metode ini metode terbaik dibanding metode lainnya. Next. Adapun rencana lokasi ataupun konsep dari tapak tersebut, di mana dilakukannya penyusunan tata letak fasilitas TPA yang untuk areal penimbunan sampah yang sesuai dengan topografi. Yang kedua, lakukan pembagian amal. Seperti dilihat pada gambar, ada cekungan dan juga sistem zona ataupun blok. Yang dimana buat gambar detail mengenai tata letak TPA tersebut. Selanjutnya itu adalah zona penentu jarak, di mana setelah lapisan organ pasir dan zona penentu jarak, penting untuk memperhatikan sistem pengelolaan lindi yang efektif, di mana lindi adalah cairan yang terbentuk ketika air hujan atau air perkolasi melewati limbah padat, membawa serta zat terlarut yang dapat mencemari lingkungan. Selanjutnya, lapisan penutup yang diterapkan di atas sampah berfungsi untuk mengurangi infiltrasi air hujan dan meminimalkan emisi gas rumah kaca, seperti metana yang dihasilkan selama proses dekomposisi. Next. Adapun fasilitas umumnya itu pertama, yaitu fasilitas pengawas dan keamanan, seperti pos keamanan, pengawas lingkungan, fasilitas kesehatan. Yang kedua itu adalah fasilitas sosial dan pendidikan seperti pusat penyuluhan dan edukasi dan program sosialisasi. Next. Baik, yang selanjutnya adalah yang ketiga, infrastruktur pendukung. Infrastruktur pendukung sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, akses jalan. Yang kedua, fasilitas transportasi. Yang ketiga, fasilitas drainase. Yang keempat itu fasilitas toilet, MCK, kamar mandi, dan WC terpisah. Next. Baik, yang selanjutnya adalah fasilitas pendukung perlindungan lingkungan. Yang pertama, membahas mengenai lapisan dasar kedap air, yang dimana mencegah pencemaran lindi terhadap air tanah dengan menggunakan geomembran atau geotekstil atau tanah lempung berpermeabilitas lebih kurang dari 10⁻⁻⁶ cm per detik. Yang kedua, jaringan pengumpul lindi. Pipa jaringan pengumpul lindi di dasar TPA mengalirkan lindi dari timbunan sampah ke kolam penampung. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu pengolahan lindi, di mana berfungsi menurunkan kadar pencemar hingga memenuhi standar effluent dengan pengolahan biologi atau secondary treatment. Disarankan untuk lindi berkarakteristik organik tinggi BOD 2000 sampai 10.000 ppm. Selanjutnya ventilasi gas, di mana mengalirkan gas hasil dekomposisi sampah untuk mencegah akumulasi yang dapat menyebabkan kebakaran. Next. Selanjutnya itu green barrier, di mana untuk mengantisipasi penyebaran bau dan populasi lalat yang tinggi, maka perlu dibuat green barrier berupa area pepohonan di sekeliling TPA. Tebal green barrier kurang lebih 10 meter. Selanjutnya sumur uji atau pantau. Diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya pencemaran terhadap air tanah yang disebabkan oleh adanya rembesan lindi dari dasar TPA. Dasar TPA tidak kedap, adanya retakan lapisan tanah, adanya kebocoran geomembran. Next. Nah, selanjutnya itu ada rencana detail mengenai perencanaan kapasitas TPA.
Nah, mengenai lahan yang diberikan itu sekitar 12,47 hektar, sampai yang masuk ke TPA itu sekitar 1,500 ton per hari atau 1.500.000 kilogram per hari. Asumsi massa jenis atau tingkat pemadatan sekitar 600 sampai 700 kilogram meter kubik. Tinggi timbunan direncanakan sekitar 20 meter. Nah, untuk menjumlahkan volume yang dibutuhkan per hari, yaitu dengan rumus massa sampah per massa jenis sama dengan 1.500.000 kilogram per hari dibagi 700 kilogram meter kubik. Dapat hasilnya 2.142.857 meter kubik per hari. Dan volume per tahunnya itu dikalikan dengan 365 hari, dapat hasilnya sekitar 782.195 meter kubik per tahun. Nah, untuk menghitung perencanaan kebutuhan luas lahan dan kapasitas TPA, yaitu dengan menghitung perhitungan awal kebutuhan lahan TPA dengan L sama dengan V dikali 365 per T dikali 0,7 dikali 1,15, di mana L adalah luas lahan, T adalah tinggi timbunan, dan sehingga diperoleh kebutuhan lahan TPA yaitu L sama dengan V dikali 365 per T dikali 0,7 dikali 1,15 sekitar 2.143 meter kubik per hari dikali 365 dibagi 20 dikali 0,7 dikali 1,5 dapat hasilnya yaitu 31.483.384 meter kuadrat per tahun atau 31.483. Maka dalam perencanaan ini terdapat dua buah sel di mana zona 1 dengan luas 20.000 meter kuadrat dan zona 2 dengan luas 20.000 meter kuadrat. Sehingga kedalaman galian direncanakan 10 meter serta ketinggian di atas tanah 10 meter. Perencanaan galian gas di TPA. Pada perencanaan TPA ini menggunakan metode TRANS yang membutuhkan galian tanah sebagai tempat penimbunan sampah. Rencana kedalaman lift sama dengan 3 meter A 30 derajat. Sehingga didapat panjang X sebesar 3 meter dibagi 0,577 didapatkan 5,2 meter. Sehingga untuk kedalamannya direncanakan 6 meter dan alas dengan 5,2 meter kemiringan galiannya. Next. Adapun perencanaan tinggi pada setiap sel yang pertama 2 meter di mana untuk memenuhi standar sanitary landfill dilakukan pengurugan sampah dengan tanah penutup yang setiap harinya. Sehingga perhitungan zona timbunan sampah di atas permukaan tanah diketahui tinggi lift sama dengan 2 meter, area jalan operasi sama dengan 3 meter. Maka diperoleh nilai X sebesar tan theta 2M dibagi X didapatkan 3,47 meter, sin theta Y dibagi Z didapatkan 4 meter. Rencana operasi untuk wilayah penimbunan dan penggalian mencakup pengaturan kemiringan medan sebesar 10 derajat agar mempermudah pergerakan alat berat. Selanjutnya di sini ada perencanaan timbunan sampah di sel TPA. Di sini ada sketsa kemiringan jalan operasinya, di mana hasil akhir akan diperoleh 1150. Hasil akhirnya itu sama dengan 58,9 meter. Next. Di sini ada perhitungan kapasitas sel di TPA. Rumusnya itu sama dengan Philip sama dengan 13 dikali H, di mana L ditambah LB ditambah L dikali LB setengah. Next. Next. Kemudian di sini dapat kita lihat ada tabel kapasitas lift dan tanah penutup zona 1 dan zona 2. Kemudian di sini ada
perhitungan kebutuhan tanah penutup. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 tahun 2013 pada tahapan penutupan tanah untuk lahan uruk sanitary terdiri dari lapisan penutupan tanah sehari setebal 15-30 cm. Lapisan penutup antara setebal 30 sampai 40 cm dan lapisan penutup tanah akhir setebal 50 sampai 100 cm serta bergantung pada rencana peruntukan bekas TPA nantinya. Kemudian di sini ada perhitungan yang hasil akhirnya itu sama dengan 1. Next. Selanjutnya adalah perencanaan umur layanan TPA. Jadi pertama itu kita cari volume sampah setelah didapatkan di zona TPA dengan rumus massa sampah dibagi massa jenis sampah, di mana hasilnya itu 2.242,897 meter kubik per hari menjadi 2.143 meter kubik per hari. Selanjutnya kita mencari volume tanah penutup dengan rumus 30% dikali volume sampah setelah didapatkan di zona TPA dengan hasil 642,9 meter kubik per hari. Yang ketiga itu kita mencari total volume sampah dan tanah penutup atau timbunan. Rumusnya itu volume sampah ditambah volume tanah penutup. 2.143 meter kubik per hari ditambah 642,9 meter kubik per hari, hasilnya itu 2.705,9 meter kubik per hari. Selanjutnya menghitung volume sampah dan tanah penutup setahun. Dengan rumus volume sampah dan tanah penutup dikali 365 hari, hasilnya itu 1.016.853,5 meter kubik per tahun. Next. Nah, selanjutnya kita menghitung masa pakai zona 1 dan zona 2. Untuk menghitung masa pakai zona 1 itu rumusnya volume kumulatif timbunan dibagi volume kumulatif kapasitas zona. Hasilnya itu 3,648 tahun dibulatkan menjadi 3,7 tahun. Untuk menghitung masa pakai zona kedua sama seperti zona pertama, rumusnya volume kumulatif timbunan dibagi volume kumulatif kapasitas zona. Dan hasilnya itu 3,648 tahun dibulatkan menjadi 3,7 tahun. Sehingga dapat kita simpulkan masa TPA kumulatif itu masa pakai zona 1 ditambah masa pakai zona 2. 3,7 tahun ditambah 3,7 tahun hasilnya 7,4 tahun. Dengan mempertimbangkan aspek proyeksi timbulan sampah dan aspek teknis di TPA, maka perencanaan masa pakai TPA diperkirakan hingga 7,4. Selanjutnya di sini kita ada menghitung, masuk perhitungan terakhir ada menghitung gaya dari pemanasan global. Yang pertama ada data, yaitu timbulan sampah sebanyak 1.500 ton per harinya. Tinggi akhir dari dasar TPA itu sekitar 20 meter. Adapun perhitungan untuk sampah makanan hasilnya ada 716.200. Untuk sampah taman itu sebesar 0,5. Next. Berarti besok nggak ke kampus kan? Untuk sampah kayu itu ada sekitar 0,002 global warming potensial, dan untuk kertas itu sebesar 0,00010 global warming, dan untuk tekstil itu sekitar 0,002. Total jadi F sama dengan sampah makanan ditambah sampah taman ditambah sampah kayu dengan terakhir ditambah sampah tekstil, yaitu sebesar 0,062 ditambah 0,0016 ditambah dengan 0,0002 ditambah 0,0010 ditambah 0,002. Hasilnya adalah 0,00649. Next. Di sini kita masuk kesimpulan. Kesimpulannya adalah berfokus menekankan pada konstruksi dan pengolahan tempat pembuangan akhir atau TPA yang efektif untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Elemen kunci dari pengolahan TPA ini pertama meliputi lapisan dasar kedap air untuk mencegah pencemaran air tanah, jaringan pengumpul lindi yang mengalirkan lindi ke kolam penampung, serta pengolahan lindi untuk mengurangi kadar pencemar. Selain itu, ventilasi gas juga diperlukan untuk mengelola gas. Oke, selanjutnya di sini ada gambar denah desain perencanaan TPA. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.